Halo guys, Sobat Big dimanapun kalian berada. Kali ini kita ada program baru. Nah, ini masih belum tahu nama programnya ya. Oh, belum dibuat atau bagaimana? Masih nggak tahu. Kalau idenya Pak Nadi tadi ada. Tapi ada ada sensor. Iya. padahal cukup bagus, Cukup bagus, iya. bagus. Tapi jangan, nggak aman. Iya, Nggak nggak aman. Terlalu banyak sensor. Ya. Nah, kita bakal bahas audio nih. Ya ringan-ringan aja kali ya Pak ya. Ringan-ringan aja. Dengan saya Yosua. Saya Angga. Dan saya Nadi. Nah, kita akan mengupas sedikit tentang audio dan sebisa mungkin kita tetap akan pakai bahasa untuk orang awam kali ya Pak ya. Iya. Yang Simpel-simpel mudah aja dimengerti lah, gitu. 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 Nah, mungkin topik apa yang akan kita bicarakan hari ini adalah topik mungkin sejuta umat juga nih Pak, adalah perbedaan speaker aktif dan speaker pasif gitu. Boleh. Saya sebagai orang awam pun cukup apa ya? Cukup dilema juga gitu. Ketika saya mau beli speaker, orang tokonya bilang speakernya yang mau aktif atau yang pasif nih Pak gitu. Iya. Oh itu iya, betul, juga. betul. Kalau untuk orang awam kok pertanyaannya susah ya gitu. Iya. Nah, pengen tanya nih Pak sebagai Emang susahnya di mana dulu? saya kelas 6 SD Pak, tinggal di jembatan Pak. Susah nggak itu? Susah ya. Jokes aja ya guys. Nah, cara memilih speaker aktif atau speaker pasif gitu Pak. Iya. Memang ini pertanyaan yang paling dilema juga untuk dijawab karena zaman sekarang, zaman pro audio yang sekarang ini memang sudah banyak perkembangan yang luar biasa ya. Betul. Dari yang dulunya aktif ini banyak menjadi bukan momok ya, apa ya bahasanya tuh. Jadi speaker aktif zaman dulu mungkin belum bisa direpro dengan suara yang lebih baik karena terbatasnya power ampli yang akan tertanam di dalam box tersebut. Oh, mungkin yang dimaksud di sini apa terkait SPL-nya Iya, gitu. Jadi betul. untuk kebutuhan-kebutuhan yang mungkin sebagai FOH kalau bahasa kerennya, jadi belum sampai ke sana. Tapi dengan perkembangan yang sekarang aktif pun sudah bisa jadi FOH gitu sih. Nah, kalau ditanya perbedaannya secara teknis, apa sih Pak perbedaan pasif dan aktif nih? Perbedaan dasarnya sendiri adalah speaker aktif itu memiliki power ampli yang sudah tertanam di dalam satu box tersebut. Jadi orang tidak perlu lagi pusing-pusing mencari power ampli apa yang cocok karena nanti ya kalau ngomong panjangnya itu ada banyak Kriteria, banyak kriteria dan banyak hal yang akhirnya kita mesti masuk lebih ke dalam lagi karena terkait matching dan lain-lain. Cuma dasarnya di sini atau speaker aktif atau disebut itu loudspeaker aktif ini di dalam satu komponen atau satu box, jumlah box itu dia sudah terdiri dari power amplifier kayak gitu. Nah, sedangkan power loudspeaker yang pasif, power amplifiernya berada di luar dari box tersebut. Jadi kayak gitu. Iya. Berarti kalau secara simpelnya, kalau kalian cari yang portable atau gampang operasikan, lebih gampang ini nggak Pak? Lebih gampang aktif ketimbang pasif yang harus bawa power sendiri gitu. Ya seharusnya sih seperti itu kan, karena sistemnya kan sudah compact dia di sana. Jadi dalam satu box sudah ada loudspeaker sudah pasti kan, plus amplifiernya. Jadi tinggal colok, apalagi sekarang kan fasilitas Bluetooth segala macam sudah ada dalam sebuah PC loudspeaker itu sendiri. Tapi kalau ditanya nih Pak, untuk kualitasnya sebenarnya lebih bagus speaker aktif atau speaker pasif Pak? Secara kualitas suara? Ya.
Seharusnya Hmm. loudspeaker aktif itu sudah tentunya lebih baik sebenarnya, karena dia sudah tidak banyak melewati proses-proses yang bisa terjadi penurunan kualitas suara sendiri. Mungkin simpelnya gini ya. Hmm. Speaker aktif itu apalagi untuk yang branded itu kan sudah dipertimbangkan matang itu dari pabrikan, entah itu power ampli-nya mau seberapa, terus artinya itu semua sudah disesuaikan, bahkan mungkin untuk kompresornya segala macam, limiternya. Jadi benar-benar sudah diperhitungkan sebelum dia dipasarkan. Ya. Memang sih ada plus minusnya ya kalau kita bicara antara aktif dengan pasif. Kalau dari kualitas yang dihasilkan, kalau untuk zaman sekarang berarti udah nggak terlalu ini banget ya, signifikan banget ya perbedaannya Pak, atau gimana? Cukup berbeda lumayan, lumayan perbedaannya. Hanya saja di sini kita kembali dulu lihat loudspeaker aktifnya ini merek apa, tipe Mau yang dijadikan mana, apa gitu mau ya. dijadikan apa. Nah itu nantinya akan menjadikan penentu bahwa seberapa perlunya sebuah sistem itu, sehingga kita milih itu Ya. kita harus milih aktif atau Aktif pasif. atau pasif. Nah ini plus minusnya tadi apa tuh Pak? Plus minusnya dari speaker aktif dan speaker pasif nih. Oke, Mungkin kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kalau speaker aktif kita bicara kelebihannya dulu ya. Speaker aktif mempunyai kelebihan karena dia sudah compact, sudah di dalam satu wadah, maka tidak terjadi penurunan kualitas yang disebabkan oleh power amplifier. Misalnya jumlah panjangnya Panjangnya speaker kabel. itu sudah sangat terbantukan pada Kualitas kabel penghubung yang di dalamnya tentu sudah diperhitungkan kan sama pabrikan. Lalu contoh-contoh yang lain bahwasanya biasanya loudspeaker aktif itu sudah terdiri dari yang sekarang ya, loudspeaker yang sekarang ini rata-rata sudah memiliki DSP yang banyak kegunaannya untuk kita. Jadi dia di dalam situ dia sudah bisa kita atur kebutuhannya seperti equalizingnya misalnya, atau mengatur limiter, dan seperti yang tadi dijelaskan itu sudah terinclude di dalam satu perangkat. Nah, kelebihan yang lain kalau kita bicara kebutuhan mobilisasi, pindah-pindah tempat, pindah venue kayak gitu, loudspeaker aktif itu solusi. Iya, karena modelnya kasarannya itu plug and play lah. Jadi langsung dari mixer bisa kita langsung colok, kita hidupkan, udah selesai. Kayak gitu. Nah, itu kelebihannya. Nah, kekurangannya sendiri karena dia ini aktif. Dia ini cukup ringkih daripada loudspeaker pasif. Jadi mungkin memang ada beberapa treatment yang bisa dipakai. Misalnya contoh loudspeaker aktif itu tidak tahan dengan hujan. Misalnya, kan bisa pakai softcase gitu ya, raincase kayak gitu. Cuma menambah bentuknya menjadi lebih besar gitu loh. Jadi kayak misalnya speaker sendiri, misalnya kita punya speaker dengan diameter misalnya 40 cm. Pada saat kita pasangin raincoat, dia fisiknya jadi lebih besar dan tampilannya jadi kurang menarik gitu. Berarti secara estetika, looks-nya jadi kurang oke ya. Gitu. Padahal dari pabrik itu desainnya udah bagus. Udah bagus nih. Karena makin kesini desain loudspeaker aktif ini sudah bagus-bagus bentuknya. Betul. Dan yang berikutnya pada saat dia ditutupi biasanya loudspeaker tersebut itu mudah berjamur seperti itu, dan lembab. Yang hal-hal yang seperti itu yang buat aktif ini menjadi momok kalau dihadapkan dengan kondisi hujan. Berarti lebih nggak durable lah ya untuk segala cuaca ya. Ya. Nah, terus kekurangan yang lain
pada saat kita berbicara ada salah satu part atau komponennya yang bermasalah. Secara konsep loudspeakernya sendiri, bisa jadi loudspeaker itu sudah tidak bisa dipakai dulu untuk sementara waktu karena di servis, misalnya power amplifiernya bermasalah. Oh, karena dia satu bagian. Iya, ya? karena dia satu bagian. Oh, Jadi oke. loudspeakernya harus diservis dulu. Lantas speaker itu sudah tidak bisa dipakai, ataupun bisa dipakai, yang ditakutkan dia tidak bisa mengeluarkan kualitas yang Sesuai settingan pabrikan itu sendiri. Beda halnya dengan Iya. speaker pasif dengan power tersendiri ya. Iya. Jika powernya rusak. Nah, itu nanti salah satu kelebihan dari pasif. Oh, oke, sorry. Jadi kerusakan di salah satu komponen loudspeaker aktif tersebut, kita dipaksa untuk tidak bisa menggunakan loudspeaker itu. Oh. Kalaupun bisa ya seperti tadi, dia pasti tidak mengeluarkan kondisi yang terbaiknya. Oke. Berarti kalau aku rangkum, si speaker aktif ini lebih cocok untuk indoor dan dengan pemakaian yang apa level rendah. Iya, gitu. iya. Jadi yang butuh pemakaian SPL-nya kecil. Iya. Karena salah satu kekurangannya itu tadi gitu. Kan dia dari pabrikan sudah disetting ada limiter segala macam gitu kan, yang tidak bisa kita adjust lagi. Jadi ketika kita mau anggap aja kita mau boosting misalnya levelnya, dia sudah ada limiternya sendiri di dalam DSP-nya itu sendiri. Okay. Jadi nggak bisa kita apa-apain. Kita mau maksain dia suaranya lebih tinggi, Dia sudah ada pembatasnya di situ. Tentunya kondisinya itu dipertimbangkan karena untuk kebaikan dari Kebaikan loudspeaker si tersebut. fisik speaker itu sendiri sih. Jangan sampai si user ini main geber-geber Iya. Geber-geber aja gitu. Karena yang dibuat pabrik tentunya sudah memikirkan secara matang kondisi loudspeaker yang dihasilkan ini sudah memiliki batas ambang. Nah, batas ambang itu pun kalau kita mau menyentuh ke arah sana masih ada spare, masih ada headroom, tapi sudah tidak disarankan kayak gitu. I see. Nah, kalau untuk speaker aktif ini dari BitQ Pro biasa masangnya di tempat-tempat apa, Pak, biasanya? Banyak menggunakannya khusus tadi ya, di indoor, kebutuhan indoor, terus kayak kafe gitu ya mungkin ya, kafe indoor, kafe, bahkan ya monitor stage gitu. Bahkan kita bisa buat sistem ini menjadi lebih sederhana untuk konfigurasi di rak, di sistem raknya dengan loudspeaker aktif. Akhirnya kita bisa menghemat, meminimalisir penggunaan rak. Katakan kan tidak selalu nih kita temukan venue yang space-nya gede, jadi kita mau minta rak dengan ukuran mungkin sampai 80 cm kedalamannya nggak terpenuhi. Akhirnya salah satu solusi speaker aktif itu. Jadi kebutuhan raknya itu tidak terlalu gede. Bisa efisien di situ. Itu salah satu kita banyak juga lumayan banyak menggunakan loudspeaker aktif. Oke. Nah, lanjut lagi, Pak. Di kekurangan dan kelebihan speaker pasif gitu. Ya. Kalau kelebihan dari speaker aktif sendiri pasif. Pasif ini mempunyai SPL atau tenaga yang biasanya kita bisa atur dari power amplinya. Walaupun loudspeaker pasif memiliki kemampuan di setiap komponennya. Jadi kita bisa sesuaikan kebutuhan dari loudspeakernya sendiri dengan amplifiernya. Yang notabene akhirnya kita bisa ngejar tenaga yang sesuai dengan kemauan dari si loudspeakernya. Lebih bisa kita adjust karakternya sesuai kebutuhan lah ya, bisa customize lah ya. Customize jatuhnya. Jadi benar-benar selera kali ya. Kita pada saat kita bicara dengan kondisi speaker pasif. Oke. Kekurangan selanjutnya
Mungkin kita bicara ke kelebihannya dulu Oh ya. ya, Ini kelebihan baru dulu. kita Buru banget. buru banget Kekurangan nyari ini. lemahnya Ini kerjaannya nih. Kejar sayang. Malam mingguan ini Pak. Iya, malam minggu dong. Iya. Iya benar. Jadi salah satu juga kelebihan dari speaker pasif itu kan biasanya dalam satu unit katakan full range terdiri dari 2 komponen ya. Jadi di dalamnya itu pasti ada crossover pasifnya juga. Oke. Jadi, nah salah satu kelebihannya kita bisa milih ini antara kita mau pakai sistem crossover pasifnya atau kita by amp. Iya. Jadi kan di 2 komponen itu punya power masing-masing. Jadi Oke. betul-betul kita bisa adjust sesuai dengan kemampuan masing-masing komponennya. Sehingga dia benar-benar bisa maksimum gitu. Dan kita yang menentukan titik limiternya di mana. Beda dengan yang aktif tadi kan, kalau yang aktif tadi titik limitnya sudah ditentukan sama pabrik. Iya. Salah satu kelebihannya. Kelebihan pasif kita bicara untuk kebutuhan sebuah venue ya. Pasif ini memiliki kemampuan lebih kuat daripada loudspeaker aktif. Misalnya ada beberapa kondisi loudspeaker yang memang didesain dia ini waterproof. Jadi segala medan cuaca dia bisa, asalkan jangan dijadikan pelampung. Cocok ya. Mentang-mentang segala medan dia jadi pelampung. Ada balik-baliknya. Iya, jangan. Walaupun jadi pada saat dia ya kita bicara kondisi di Indonesia sendiri ya, kita cenderung kalau nggak panas ya hujan. Kita ketemunya hanya 2 itu atau ya angin. Sekali waktu mungkin ada salju. Iya. Ngarep gitu. Itu mungkin pasang speakernya di puncak Papua gitu. Mungkin ada sebenarnya. Mungkin ada. Ya, jadi salah satunya seperti tadi bahwa beberapa pabrikan juga sudah mendesain loudspeaker pasif ini sudah anti hujan, yang akhirnya bisa sangat bermanfaat sekali di kondisi-kondisi tertentu seperti di outdoor. Kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan atau mikirin aduh ini kira-kira hujan nggak ya, atau kita harus nyimpan nomornya Mbak Rara. Mahal itu. Iya, Pak. Mahal itu. Lebih mahal. Bahasa kerennya tahu nggak Bara? Cloud engineer Pak. Punya remote langit. Bener-bener. Nah, salah satu kelebihan dari pasif ya itu tadi. Katakan speakernya nih jejer nih. Kita sudah tahu gitu kan. Speaker ini mati, misalnya ada 6 tumpuk, ternyata di tumpuk ketiga kok suaranya mati gitu. Kok bisa tahu di tumpuk ketiga yang mati Pak? Ya kan kita bisa karena apa? Powernya di bawah. Kita bisa turunin dulu level semuanya, kita hidupin satu-satu per boxnya gitu, per channel powernya. Nah nanti katakan di tumpukan ketiga tidak ada keluar suara, kita bisa cek langsung dari bawah tuh, pakai ampometer untuk menentukan speakernya mati apa enggak nih. Nah, ketika kita ukur ternyata nilai resistansinya masih menunjukkan aman, berarti kan kita lebih cepat menemukan permasalahan dari kondisi itu. Tapi kalau sistemnya aktif, berarti kita harus turunin, ngebongkar powernya dulu, bahkan untuk ngejaga keutuhan dari si produk itu sendiri, kita nggak bisa melakukan eksekusi terhadap permasalahan di lapangan karena terkait garansi. Katakan kita harus ngirim ke distributor dulu. Iya. Gitu. Jadi kalau mau dirangkum dari tadi penjelasannya adalah loudspeaker pasif ini lebih mudah kita lihat kondisi permasalahannya, lebih mudah menemukan kondisi permasalahannya. Seperti tadi misalnya
kita pastikan bahwa beberapa loudspeaker ini tidak mengeluarkan suara. Kita pastikan dulu, kita cek seperti tadi, kita cek nilai resistansi dari loudspeaker tersebut. Kalau sudah tidak sesuai, bisa kemungkinan loudspeakernya yang bermasalah. Atau kalau misalnya nilai resistansinya sesuai dengan speakernya, biasanya kita akan mengarah ke power amplifiernya. Jadi di sini kondisi aktif dan pasif itu cukup signifikan perbedaannya. Nah, sedangkan loudspeaker aktif itu kita pada saat dia mati kita belum tahu yang mati ini power amplifiernya atau komponennya atau mungkin crossovernya gitu. Jadi ada terlalu banyak kondisi yang akhirnya kita butuh waktu yang cukup lama untuk menentukan, untuk menganalisa permasalahannya itu lebih lama. Ya, berarti bisa kalian simpulkan sendiri memang agak rumit ya sistem perbedaan pasif dan aktif ini. Ya, kembali lagi tergantung kepada kebutuhan kalian. Betul. Kebutuhan kalian. Makanya kalau kalian punya suatu tempat yang masih bingung nih mau milih speaker aktif atau pasif, konsultasikannya ke BitView Pro pasti. Calling ya. Kalian bisa konsultasikan dulu. Itu nama. Kondisinya seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa, terus penggunaan speaker ini untuk apa aja ya. Oke, kalau gitu terima kasih guys sudah menonton video ini yang belum ada judulnya ini tentang bincang-bincang audio singkat ini. Terima kasih untuk Tangga dan Terima kasih. Pak Adi. Siap. Terima kasih teman-teman.